Kalau namanya sesembahan, boleh nggak Bu diinjak-injak? Inna ad-dina 'indallahil Islam. Jawabannya mudah Bu. Kalau Islam dianggap menyembah Ka'bah hanya karena kita bersujud menghadap ke Ka'bah, itu adalah tuduhan yang konyol Bu. Ya. Kalau namanya sesembahan, boleh nggak Bu diinjak-injak? Hah? Paham maksud saya Bu? Ya. Kalau orang Islam dianggap menyembah Ka'bah hanya karena kita bersujud menghadap Ka'bah, berarti Ka'bahnya itu boleh nggak Bu diinjak-injak? Nggak boleh. Lah buktinya Ka'bah diinjak-injak ya. Ada yang naik, ya, ganti penutupnya, ya kan? Dirawat gitu. Kalau sesembahan masa diinjak-injak? Berarti jawabannya mudah. Orang Islam bersujud ke arah Ka'bah itu hanya sebagai persatuan umat Islam, ya. Dari seluruh arah semuanya menyembah ke satu arah supaya ada persatuan. Nah, kalau sekarang misalnya kita ke Ka'bah, terus kita tidak harus menghadap Ka'bah, terus orang mau menghadap masing-masing sendiri situ, apa nggak kacau gitu? Nah, itu adalah bentuk juga dari ketaatan umat Islam untuk kita bisa beribadah secara teratur gitu. Karena ada persatuan arah gitu. Umat Yahudi Bu dulu punya yang namanya bait suci, ya. 2 kali mereka punya bait suci. Yang pertama dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar, kira-kira di abad ke-6 sebelum Masehi. Yang kedua bait sucinya dihancurkan oleh Jenderal Titus di tahun 70 Masehi. Ketika ada bait suci itu, orang Yahudi juga punya kiblat Bu ke bait suci itu, gitu. Ya, orang Yahudi juga monoteis. Islam juga monoteis. Orang-orang yang monoteis ini punya kiblat. Nah, terus Kristen kiblatnya kemana? Nggak punya kiblat, gitu ya. Kita dan Yahudi sama-sama monoteis dan kita sama-sama punya kiblat. Kristen nggak punya kiblat. Berarti kira-kira Kristen monoteis atau bukan? Silakan mereka yang jawab, gitu ya. Terus kemudian satu lagi gini Bu. Umat Islam, ya. Pernah nggak Bu kiblatnya nggak ke Ka'bah? Pernah nggak Bu? Pernah. Oh pernah. Nah, umat Islam juga pernah kiblatnya menghadap Baitul Maqdis. Di mana Bu? Ya di Yerusalem. Di mana? Ya itu tempat bait sucinya orang Yahudi. Pernah Bu. Nah, kok mereka nggak nanya itu? Itu, ya. Jadi kiblat itu hanya arah persatuan, bukan berarti yang ada di situ kita sembah sebagai Tuhan. Ada salah satu orang Yahudi Bu ya, Rabi Yahudi. Saya kenal orangnya langsung, masih hidup sampai sekarang. Namanya Rabi Tovia Singer. Ya, dia sering juga mendapat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dia juga mempelajari Islam. Ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa orang Islam menyembah batu, ya itu kan batu ya Bu ya. Apa kata Rabi itu Bu? Rabi itu bilang gini, orang Kristen yang bilang bahwa Muslim menyembah batu itu orang idiot. Ini yang ngomong Rabi Yahudi loh, bukan saya loh. Saya mengutip perkataan dia loh. Rabi Yahudi itu tahu bahwa orang Islam sujud menghadap ke Ka'bah itu bukan berarti orang Islam menyembah Ka'bahnya, tetapi itu hanya kiblat. Kenapa orang Yahudi tahu? Karena mereka juga punya kiblat gitu Bu. Mereka sekarang nggak bisa menghadap ke bait suci mereka karena apa? Sudah dihancurkan. Jadi ketika mereka datang ke bait suci, mereka hanya menghadap ke sebuah tembok di sebelah barat dengan berdoa menghadap tembok itu. Gitu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya Bu ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Kadang-kadang kita kan punya teman, teman Muslim, orangnya baik. Tetapi kalau kita mau memulai bicara masalah agama, itu ada hambatan psikologis kali ya. Takut dikira sok bagaimana atau mengganggu dan sebagainya. Bagaimana mungkin jalan keluarnya atau mungkin ada trik-triknya supaya mereka kemudian mau
login ke Ya. yang kita inginkan. Bapak salah bertanya. Harusnya bukan jalan keluar tapi jalan masuk ya, Pak ya. Harusnya jalan masuk kan gitu ya. Oke, kalau kita punya teman yang Kristen ya, karena kan di dalam Bible mereka dan Quran kan banyak tokoh-tokoh yang sama nih Pak. Iya kan? Di Quran kita juga ada 24 nama nabi yang mungkin ada di dalam kitab mereka, ya kan? Gimana jalan masuknya? Nah, ya kalau kita ngobrol-ngobrolnya tuh gini Pak. Kamu kan Kristen. Kamu tuh cara berdoanya gimana sih gitu. Salah satu contoh yang paling mudah begitu Pak, ya. Cara berdoanya kamu tuh gimana menurut kitab kamu gitu. Nanti kan mereka kan bilang, oh kami kebaktian hari Minggu, ya jamnya bebas, mungkin yang nggak bisa pagi bisa siang, yang nggak bisa siang bisa malam dan sebagainya. Cara berdoanya gimana? Oh kami ke gereja tuh nyanyi-nyanyi, dengar khotbah gitu kan, tepuk tangan gitu, bahkan ada yang sambil nangis-nangis gitu, tergantung golongan gerejanya. Bapak pura-pura nanya Pak, saya baca di kitab kamu kok Yesus itu doanya sujud ya? Nah, pura-pura nanya gitu Pak. Karena di kitab mereka juga disebutkan bahwa Yesus doanya atau sholatnya sujud. Bahkan ada sholat yang dilakukan oleh Yesus, dilakukan pagi-pagi sebelum matahari terbit. Itu namanya sholat apa Bu? Sholat subuh. Jadi Yesus juga sholat subuh di kitab mereka. Itu salah satu jalan masuk Pak, gitu. Ya. Loh kan mereka kan Kristen kan mengakunya sebagai pengikut Yesus Pak, betul kan? Coba ditanyakan begitu, kok Yesusnya kok sholatnya sujud, kamu kok nggak sujud gitu. Satu, kedua, Yesus itu di Bible kok saya baca Yesus juga sunat gitu. Kamu sunat nggak gitu? Kebanyakan nggak Bu, ya. Tapi ada juga Kristen yang sunat karena alasan kesehatan, bukan karena alasan agama. Satu lagi Bapak tanya lagi, kok saya baca di Bible kamu kok Yesus puasa, kok kamu nggak puasa gitu. Ada Kristen yang puasa tapi nggak banyak, ya sedikit kelompok kecil lah Kristen yang puasa. Bapak bisa tanya lagi, kok saya baca di kitab kamu kok Yesus puasa gitu. Kristen juga ada yang puasa ada yang tidak. Terus Yesus kok juga diceritakan jenazahnya dikafani gitu. Kok kamu Kristen kok masuk peti gitu, ya masuk peti pakai baju pengantin, taruh hiasan di sini, Bible di sini gitu. Terus Yesus di sini di Bible diceritakan nggak pernah makan babi Pak. Kamu makan babi gitu misalnya. Ada Kristen yang nggak makan babi, ada, tapi kelompok kecil, namanya Kristen Advent Pak. Dari hal-hal kecil seperti itu, obrolan seperti itu, bisa dia untuk membaca ulang kitab dia Pak. Salah satunya seperti itu. Itu kita nggak usah bicara teologi lah, tinggi-tinggi Trinitas segala macam, belum tentu orang Kristen juga tahu Pak Trinitas gitu. Mereka tahunya cuma ke gereja beribadah, pulang, kasih kolektor, kasih perpuluhan. Belum tentu semuanya juga tahu Trinitas ya. Salah satu jalan masuk itu seperti itu Pak. Ada lagi Pak? Cukup? Ada satu lagi. Nah boleh. Yang kadang-kadang di medsos kadang-kadang kan saya ini menghandi saya. Mau ngomongnya begini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu jujur. Ya ini jawaban yang paling tepat begini. Baik. Itu tuduhan Nabi Muhammad SAW disebut pedofil Pak. Itu tuduhan yang sudah mungkin 100 tahun ada. Semenjak ada yang namanya kelompok Orientalisme. Pernah dengar Bu? Belum pernah. Orientalisme itu adalah orang-orang Barat yang mempelajari ketimuran. Apa saja yang dipelajari? Termasuk budayanya, termasuk agamanya, termasuk agama Islam. Mereka menyerang Islam dengan cara mempelajari Islam. Ya. Yang paling sering dituduhkan kepada Islam adalah mengenai pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah, ya, dengan Bunda Aisyah. Memang ada di dalam hadis Bukhari Pak, ya, disebutkan bahwa Nabi menikahi Aisyah ketika Aisyah umur 6 tahun, tetapi berumah tangganya umur 9 tahun. Nah, buat pikiran orang-orang yang ngelihat dengan standar yang zaman sekarang, umur 6 tahun dinikahin, berumah tangga 9 tahun, itu sudah kira-kira mungkin bisa dikatakan mungkin nggak bermoral gitu ya. Dulu ada di sini yang namanya Syekh Puji apa siapa? Ya betul ya. Gini, cara menjawabnya ada dua cara Pak.
menjawabnya ada dua cara. Yang pertama, anggaplah yang di hadisnya Bukhari itu betul, ya Pak ya, anggap aja betul. Kita harus melihatnya dari sisi yang berbeda. Orang Arab Saudi itu termasuk ras Kaukasoid, tahu nggak Pak? Ras Kaukasoid, ya, rasnya orang daerah Eropa sana. Sama, rasnya itu sama, Kaukasoid. Kalau kita ini ras apa Bu? Ras Mongoloid gitu. Kita ini orang Indonesia, orang dari Cina, Vietnam dan segala macam itu kita ras Mongoloid. Ras Kaukasoid dengan ras Mongoloid itu ada perbedaannya. Orang yang ras Kaukasoid itu memang badannya lebih besar-besar daripada kita, ya Bu ya. Apalagi kalau mereka hidupnya di tempat panas, khususnya untuk perempuan. Kalau perempuan ras Kaukasoid hidupnya di tempat yang temperatur panas, apalagi dia makannya kebanyakan daging, ya, dietnya diet daging, itu perempuannya akan lebih cepat dewasa. Umur 9 tahun itu bisa jadi dia sudah datang bulan. Di Indonesia ada nggak Bu perempuan datang bulan umur 9 tahun? Ada ya. Indonesia aja udah ada, apalagi di Arab Saudi. Nah, itu cara pertama. Itu poin pertama. Yang kedua, pernikahan Nabi dengan Aisyah, ya Pak ya, itu ada nggak yang menentang, gitu Pak, pada saat itu, pada zaman itu? Nggak usah sahabat Nabi lah, musuhnya Nabi dah. Musuhnya Nabi, ini kan musuh Nabi kan juga ada yang memusuhi kan Pak. Apapun yang dikatakan Nabi selalu dibilang itu bohong. Tapi ketika Nabi menikahi Aisyah, ada nggak musuh-musuh Nabi yang protes dengan pernikahan itu Pak? Pernah dengar, pernah baca hadis? Misalnya Abu Jahal protes dengan pernikahan Nabi gitu? Nggak ada. Kenapa Pak kira-kira kalau nggak ada? Berarti pada waktu itu menikahi wanita yang masih berusia 9 tahun atau 6 tahun itu sebenarnya menurut norma masyarakat, menurut standar moral masyarakat pada zaman itu wajar, gitu Pak. Itu maksud saya Pak ya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kalau Bapak belajar kristologi, Bapak bisa menyerang balik Pak. Menyerang baliknya bagaimana? Di dalam kitab mereka ada yang namanya Nabi Ishak, ya, anak daripada Nabi. Kok Nabi Ayub? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak ini Pak, di kitab mereka diceritakan menikahi istrinya namanya Ribka. Ya Pak ya. Ribka di situ memang tidak tertulis umurnya, tapi di dokumen tafsirnya Yahudi tertulis umurnya 3 tahun. 3 tahun Bu ya. Kalau Aisyah dinikahi umur 6 tahun, berumah tangganya umur 9 tahun. Ribka dinikahi oleh Ishak, anaknya Abraham, usianya 3 tahun Pak. Mudahan mana sama 6 tahun? 3 tahun tuh seperti apa? Masih kecil banget lah ya. Bisa diapain umur 3 tahun gitu. Tetapi yang namanya pernikahan dini itu Pak, untuk bangsa Semit ya Pak ya, bangsa Semit itu bisa ya bangsa Israel, bangsa Arab, itu namanya bangsa Semit Pak. Pernikahan dini itu bukan berarti dinikahi itu langsung ditidurin, bukan gitu Pak. Artinya sudah menjadi bagian keluarga yang dari pihak keluarga laki, tapi bukan berarti langsung tidur bareng gitu. Nggak begitu. Jadi tradisinya mereka, termasuk pada zaman Nabi Muhammad SAW, perempuan yang masih muda itu seperti istilahnya apa ya, di booking gitulah. Ini bakal jadi istri saya nanti gitu, di booking. Seperti orang bertunangan gitu Pak. Ya. Jadi yang disebut Ishak, Nabi Ishak punya istri 3 tahun Pak. Oke. Ini serangan pertama Pak, serangan balik pertama nih. Serangan balik kedua apa? Yang namanya Nabi Daud di dalam kitabnya mereka, kitabnya Kristen, itu berzina dengan seorang wanita, istri orang. Istri orang itu apa istilahnya Bu? Binor ya Bu ya. Bini orang gitu ya. Istri daripada panglima tentaranya sendiri. Panglima tentara itu namanya Uria. Ketika suatu saat Nabi Daud sedang berjalan-jalan di istananya, melihat seorang wanita sedang mandi. Ngintip ceritanya Pak. Wah, cantiknya bukan main. Disuruhlah bawahannya untuk memanggil itu, akhirnya berzina, ternyata itu istrinya panglima tentaranya Daud sendiri. Terus kemudian
Daud mengatur siasat supaya tentaranya, panglima tentara itu perang ditaruh di paling depan. Biar apa? Biar cepat mati. Bener, mati gitu. Terus baru istrinya dinikahi. Berapa umurnya orang perempuan itu, Pak? Di dalam kitab mereka. Di kitab mereka tidak tertulis umurnya. Tetapi dari tafsirnya dan perhitungan orang-orang Yahudi sendiri yang punya kitab itu, umurnya tidak lebih dari 7 sampai 9 tahun. 7 sampai 9 tahun. Itu istri orang gitu. Itu nabi gitu. Ya, Pak ya. Serangan balik kedua, Pak. Serangan balik ketiga ada lagi. Tuhan yang disebut di dalam kitabnya mereka itu ketika sudah memerintahkan bangsa Israel berperang dengan bangsa lain ketika kalah perang, semuanya harus dibunuh. Semuanya harus dibunuh, laki-laki tua, laki-laki muda, tentara semua harus dibunuh, termasuk wanita, kecuali apa, Pak? Kecuali anak-anak perempuan yang belum pernah tidur dengan laki-laki. Itu di kitab mereka. Dan hari hasil tawanan itu, Tuhannya yang di kitab ini minta upeti. Upetinya apa? 32 perawan, 32 wanita yang belum tidur dengan laki-laki. Itu kalau gitu apa Tuhannya pedofil kalau gitu, Pak? Ya, serangan balik ketiga. Serangan balik keempat. Ibunya Yesus sendiri di kitab mereka, Pak, tidak tertulis umur berapa ketika mengandung Yesus. Tidak tertulis. Tapi dari dokumen sekunder mereka menceritakan bahwa Maria dinikahi oleh suaminya yang bernama Yusuf. Yusuf itu umurnya 90 tahun. Marianya umur berapa? 12 tahun. Kalau begitu, apakah Ishak, apakah Nabi Daud, apakah Tuhan mereka, apakah Yusuf itu juga pedofil? Nah, ini kan serangan balik yang mematikan, Gobin. Betul nggak? Kalau kita belajar kristologi. Jadi mereka menggunakan standar moral zaman sekarang dibawa ke zaman itu, gitu, Pak. Itu yang tidak boleh. Sebutan pedofil aja itu baru ada di abad 19, tahun 1836, ketika seorang ahli psikologi dari Wina menemukan istilah pedofil. Dikatakan bahwa orang yang punya pedofil itu sebagai sakit jiwa, kelainan jiwa yang senang dengan anak kecil gitu. Anak kecil itu rentangnya antara dari mulai umur 3 tahun sampai 15 tahun. Nah, kalau 15 tahun berarti Maria 12 tahun termasuk anak-anak bukan? Termasuk, menurut standar moral zaman sekarang. Tapi zaman dulu, zaman itu, apa sudah ada, Pak, standar moral pedofil? Nggak ada. Lagi pula kalau pedofil itu kelainan jiwa. Kalau kelainan jiwa, berarti kalau dia sampai menikahi perempuan anak kecil itu korban atau sukarela, Pak? Korban kalau pedofil. Nah, tapi pernikahan Nabi dengan Aisyah yang kita baca tuh pernikahan yang bahagia atau pernikahan yang tidak bahagia? Bahagia. Jadi Nabi pedofil bukan? Ya pasti bukan, karena pernikahannya atas istilahnya mau sama mau gitu, bukan yang pihak perempuannya dipaksa. Gitu, Pak, ya. Itu cara pertama. Cara pertama menjawab. Ini menjawab satu pertanyaan bisa 2 jam ini, Bu. Ya, cara pertama, Pak, menjawabnya dengan jawaban dan serangan balik, gitu, Pak, ya. Cara kedua, kita bisa menjawab dengan bahwa yang di hadis Bukhari itu ada sisi lemahnya juga, Pak, ya. Kita tidak bisa menerima 100% di dalam hadis Bukhari itu sebagai kebenaran. Tetapi walaupun begitu, kita tetap harus menghargai usaha dari Imam Bukhari untuk menyusun hadis tersebut, ya. Tetapi untuk kasus yang pernikahan Nabi dengan Aisyah ini, itu ada semacam kayak analisis. Menurut Ibnu Abbas, yang meriwayatkan hadis itu namanya Hisham. Yang meriwayatkan hadis itu namanya Hisham. Dia meriwayatkan hadis itu ketika dia sudah pindah ke Irak dan sudah berusia 70 tahun dan sudah dianggap pikun. Pikun nih yang meriwayatkan hadis itu, ya. Jadi sebenarnya tidak bisa diterima secara mutlak hadis itu, Pak, karena yang meriwayatkan yang bernama Hisham sudah dianggap pikun gitu. Yang kedua, Siti Aisyah punya kakak perempuan, namanya siapa? Asma.
Asma itu menurut riwayat berumur 10 tahun lebih tua Pak dari Aisyah ya. Dan Asma ini meninggal dunia tahun 100 Hijriah. 100 Hijriah, tahun 100 Hijriah. Yang kalau kita hitung mundur ya sampai ke tahun Hijriah, Nabi kan menikahi Aisyah kan 2 tahun setelah hijrah, ya kan? Sebenarnya kalau dihitung mundur 100 Hijriah ke 600 berapa ya? 622 Hijriah dan dihitung dari umurnya Asma yang lebih tua 10 tahun dari Aisyah, sebenarnya Aisyah dinikahi Nabi itu ketika usianya sudah belasan, Pak. 17 sampai 19 tahun. Itu menurut analisis begitu. Belum lagi nanti kalau dicek lagi tentang turunnya surat Al-Qamar. Ya. Itu juga turunnya juga setelah hijrah. Juga hadis-hadis yang lain tentang yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Nabi dulu ketika masa jahiliyah datang dia sudah berumur sekian tahun gitu. Hal-hal seperti itu juga bisa Pak untuk menjawab gitu ya. Tetapi yang paling telak adalah kita bisa menjawab siapa musuh Nabi yang protes dengan pernikahan Nabi dan Aisyah. Tidak ada. Berarti pada saat itu standar moralnya normal. Nah, kita juga bisa menyerang balik dari kisah-kisah di dalam kitab mereka. Kira-kira gitu Pak ya. Semoga menjawab pertanyaan Bang. Gimana, udah cukup? Ada yang protes nggak? Ada yang protes nggak?